Pemuda dan Mahasiswa Pemirsa, program yang mengulas tuntas mengenai topik-topik atau isu terkini di Banyumas dan sekitarnya. Maka dari itu, untuk episode kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Tapi sebelum itu pemirsa, Anda dapat menyaksikan kami di beberapa platform sosial media lainnya, mulai dari Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan beberapa platform di @BMSTV Official. Langsung saja, sebelum itu saya juga akan sedikit spoiler gitu ya, kira-kira pemuda atau mahasiswa seperti apa yang akan datang. Soalnya cantik-cantik sekali di sini ya. Betul ya semuanya ya, Ngadir ya. Ini soalnya banyak nih tim-timnya ya pemirsa, dan pastinya pada malam hari ini di hari Selasa tanggal 24 Februari 2026 kita akan mengulas mengenai mahasiswa dan pergerakan positifnya. Langsung saja saya akan kenalkan di sebelah saya, di sebelah saya ada siapa di mana? Wede. Ini soalnya grogi nih. Halo Kak Sabrina, halo teman-teman semuanya. Kenalin nama saya Ana Palpana. Teman-teman bisa sapa saya dengan sebutan Nana. Dan di sini bersama Miracle juga, kami dari komunitas Bhinneka Ceria. Dan di sini saya selaku kepala sekolah atau biasanya disebut juga ketuanya Bhinneka Ceria kayak gitu. Oke, ini ada kepala sekolahnya gitu ya. Ini kayak sekolah beneran nih. Oke, tadi udah di spoiler ada kakak yang satunya. Siapa boleh kenalan dulu Kak? Oke, terima kasih Kak Abel. Halo teman-teman semuanya, nama saya Miracle Gebinovi, bisa dipanggil Miracle, dan kebetulan di sini sebagai manajer kampanye dan sosial media. Jadi lumayan berperan penting ya untuk bisa menggait anak-anak muda untuk bisa lebih mengenal Bhinneka Ceria gitu. Waduh, ya wajar ya saya deg-degan karena ada dua orang yang pusat tata surya kalau orang-orang bilangnya ya. Amin. Jadi kayak di mana-mana nih, ini udah ada Kak Nana dan juga Kak Miracle yang siap untuk memberikan manfaat lewat Bhinneka Ceria gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat nih, dan teman-teman tadi bilangnya ada kepala sekolahnya. Ini apa sih, apakah ini sekolah berjalan atau sekolah tanpa bangunan atau seperti apa nih? Boleh dijelaskan Kak Nana? Oke, jadi sebenarnya Bhinneka Ceria itu komunitas yang fokus pada anak-anak dan juga pemuda tentunya, dan juga desa gitu, dan pendidikan gitu. Nah, kenapa kita menyebutnya tuh sekolah misalnya kayak gitu? Karena kita emang fokus untuk ngejar anak-anak di desa, di Purwokerto atau dimanapun itu, karena banyak ternyata anak-anak tuh yang nggak bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama-sama seperti kita gitu loh. Jadi makanya Bhinneka Ceria itu fokusnya ke bidang ke situ. Oke, baik. Jadi memang ini seperti gerakan yang memang full mahasiswa dan pemuda ini ya. Betul. Oke, kalau boleh dijelasin juga kira-kira membernya ada berapa nih sekarang? Nah, untuk sekarang Bhinneka Ceria itu masih 6 member Kak. Kita masih berenam, termasuk sama Miracle, sama ada 4 orang lagi di dalamnya gitu. Cuma nanti kedepannya akan ada oprek, jadi kayak buat teman-teman yang pengen sepil nih ya. Buat Iya. teman-teman yang pengen ikut join Bhinneka Ceria tuh silahkan. Walaupun kami cuma berenam ke belakang kemarin, tapi kita bergeraknya tuh nggak pernah berenam doang. Kita menggait anak muda yang ingin jadi relawan, kita menggait komunitas lain yang juga berjalan bareng kita. Oke, baik. Mungkin aku mau ke Miracle dulu nih ya. Miracle ini kan pasti sebagai manajer ya, bukan manajer lagi, marketing ya, marketing yang kemana-mana ya bersama Kak Nana ini gitu. Tapi bagaimana impact yang sudah terasa nih di sekolah Bincer ini? Oke, kalau untuk IPK sendiri, karena kan Bhinneka Ceria ini udah sempat vakum lama gitu ya. Jadi dari Nana sendiri dan kita sebagai tim yang berenam tadi pengen banget untuk lebih meningkatkan lagi lewat sosial media gitu, dan pastinya seperti yang udah di-mention tadi ya teman-teman, seperti Bincer ini mau ada open recruitment gitu. Spill dong. Yes, dan sepertinya udah banyak juga ya yang nanya lewat Nana, lewat aku bahkan, dan dari sosial media Bincer sendiri, kapan sih ada volunteer, jadi kayak volunteer tapi sambil trip gitu. Betul. Itu akan ada nanti. Ada volunteer, jadi join juga boleh nggak nih? Boleh banget, semua satu tim bisa join gitu. Semua bisa karena kan nih. sekarang kayak banyak banget ya pengen ikut acara volunteer gitu, dan penting banget dari kampanye dari sosial media gitu. Pastinya kan orang-orang taunya gitu kan dari sosial media gitu kan. Sekarang udah koran atau majalah juga udah jarang sekali ditemukan. Ya. Betul, makanya itu sih sebenarnya tujuan dari kita juga, lebih untuk memberdayakan, fokusnya seperti yang udah Nana sebut ya tadi, ke pendidikan, terus juga ke desa juga. Kemarin juga kita habis dari ke desa Kaliori gitu, dan walaupun selama ini kita cuma berenam terseok-seok gitu ya, tapi kita juga bener terseok-seok gitu, tapi kita kemarin ada project juga ya yang bernama Bhinneka Berkarya gitu. Mungkin Nana bisa mention. Baik ya, boleh dilanjutkan Kak Nana gimana tuh? Jadi Bhinneka Berkarya itu program kita ngasih beasiswa kepada anak muda, tapi terutama anak unsut pada saat itu,
Jadi nanti mereka tuh sistemnya adalah harus buat project. Makanya dari program itu lahirlah 5 project Bhinneka Ceria. Ada yang fokus ke misalnya lingkungan, ada yang fokus ngajar bahasa Inggris ke anak-anak di desa, ada yang fokus bangun perpustakaan di desa Kaliori dan lain-lain. Nah dari situ kita bekerja sama bareng mereka untuk bangun Bhinneka Ceria. Wah, luar biasa. Oke, nah ini kan kalau misalkan kita melihat fokusnya adalah anak-anak gitu ya. Kira-kira ada alasan tertentu nggak Kak Nana? Kenapa anak-anak? Oke, jadi kenapa anak-anak? Karena kita tuh selalu merasa bahwa anak-anak itu kan sangat mudah untuk menjadi kelompok yang rentan gitu. Makanya kita perlu untuk mendidik mereka dari awal banget supaya mereka tuh bisa tahu jalan mereka tuh ke depannya seperti apa gitu. Karena kalau kita lihat lagi ke belakang, banyak orang yang akhirnya ketika dia dewasa dia baru sadar tentang hal ini, tentang hal itu karena dari awal tuh udah nggak dapat akses untuk paham akan hal itu gitu. Makanya kita mau anak-anak ini tuh untuk bisa mengenal diri mereka sedari awal, mengenal bahwa banyak potensi yang bisa mereka dapatkan di luar sana tuh sedari umur mereka sekarang kayak gitu. Oke, baik. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi ya Kak Nana dan juga Kak Miracle, ini kan Banyumas dan sekitarnya adalah tempat yang memang ya tergolongnya adalah daerah banyak pedesaannya gitu. Kira-kira hal yang ingin banget nih kayak mungkin dalam jangka dekat, adakah proker-proker yang akan dijalankan untuk ke desa-desa atau ke anak-anak di Banyumas dan sekitarnya? Ada nggak Kak? Ada banget. Malahan yang udah tuh juga ada Kak. Kemarin kita tuh ada fokus, salah satu tim kita dari Bhinneka Ceria tuh fokus untuk kayak membangun alat sumber daya gitu di suatu desa tapi menggunakan alam gitu. Dan juga ada beberapa kemarin kayak membantu UMKM di desa tapi mereka menghasilkan UMKM itu dari tanaman-tanaman di desa itu. Nah, kedepannya Bhinneka Ceria juga ada program volunteer trip itu. Kita bakal ke desa-desa, belajar ke desa-desa tapi sambil jalan-jalan gitu. Tapi sambil juga mengetahui apa ya yang dibutuhkan desa itu. Analisis lah ya, langsung ke lapangan melihat oh ini yang diperlukan, masukkan gitu ya. Oke, baik. Tapi kan kalau misalkan kita lihat lagi ya, ini menarik nih untuk dari sejarah Bhinneka Ceria gitu ya. Sebenarnya tadi agak sedikit luput untuk membahas sejarah gitu. Apa tadi kan sempat dimentionkan mereka vakum lama. Itu gimana nih Kak? Emang dulu siapa yang merintisnya, bisa ada Bincer lagi? Oke. Jadi sebenarnya Bincer tuh udah ada lama banget ya Kak Miracle. Tapi memang sempat vakum karena beberapa pendirinya juga udah tamat dari Unsud, udah banyak berkarir di luar, kemudian sempat Covid juga. Akhirnya pas 2024 saya keterima di Unsud, kuliah di Unsud, saya menyadari bahwa saya nggak mau datang ke Purwokerto 4 tahun, 3 tahun di sini, tapi saya tidak melakukan apapun. Kalau kata ibu saya, hidup itu harus jadi berkat buat banyak orang. Makanya ketika tergerak hati dapat ajakan untuk membangkitkan Bhinneka Ceria kembali, sangat-sangat bersedia gitu. Dan saya langsung terpikir sama sahabat-sahabat saya yang sekiranya emang bisa banget untuk diajak bangun Bhinneka Ceria, termasuk Miracle. Oke, nice. Oke, Kak Miracle nih ya. Kak Miracle kan pasti juga sama-sama melihat ya, oh ini sejarah Bincer gitu. Tapi dari vakum ini apakah ada nilai-nilai baru yang diangkat di Bincer? Pastinya ada ya Kak Abel ya, dan aku juga berprinsip sama gitu ya sama Nana, dan kita tuh beneran ketemunya tuh menurut aku kayak bukan suatu kebetulan ya. Gostok lagi, gostok. Iya, bukan suatu kebetulan gitu, karena aku juga pengen banget jadi berkat juga buat orang lain gitu, dan pas banget ketemu Nana, dan Nana waktu itu lagi mau mengembalikan lagi Bhinneka Ceria ya udah lama ini gitu, lama banget vakumnya. Dan karena kan aku handle kampanye dan sosial media juga, dan pas aku lihat ternyata aktif banget ya dulu itu kan, dokumentasinya juga udah cukup banyak gitu, dan nilai-nilainya ini pengen banget gitu kita bangkitin lagi. Dan aku juga ngerasa di Banyumas ini kita masih belum banyak gitu ya impact yang bisa kita kasih gitu. Makanya 6 orang ini ya yang walaupun terseok-seok ini, makanya kita ini ya, pengen banget gitu ya mimpi-mimpi kita juga tercapai, dan pengen gimana sih cara kita bisa berguna sekecil mungkin. Kayak contoh kecilnya, sekecil kayak dalam sosial media aja itu kita tuh bisa loh ngasih ataupun menggayat orang-orang yang mungkin tersadarkan gitu ya, kayak apa itu Bhinneka Ceria dan gimana cara mereka bisa mengulurkan tangannya lewat bantuan mereka. Sekecil repost Instagram itu tuh sangat impactful ya teman-teman. Jadi kalau misal kalian lihat postingan donasi ataupun postingan yang volunteer tadi seperti yang Nana udah mention, itu repost aja itu udah merupakan salah satu action kita sih sebagai anak muda gitu. Wah, baik-baik. Ini sampai suara saya bergetar gitu ya, karena melihat
seberapa impactfulnya keinginan untuk bermanfaat dan berdampak dari Bhinneka Ceria. Ya semoga saja ini kan menjadi sebuah gebrakan ya untuk menginspirasi, memotivasi mahasiswa dan juga menjadi wadah untuk aktif bersama gitu. Tapi kalau kita lihat lagi gitu ya, bagaimana tanggapannya terkait dengan ada Bincer nih, mungkin respon dari dukungan-dukungan yang hadir, apakah sudah banyak juga nih untuk kayak melihat, oke Bincer, kita ini kan nih, kita gaitkan sama Bincer, udah banyak yang bekerja sama ini? Sangat banyak. Awalnya tuh kayak pikir kan kayak aduh ini bangunnya coba berenam sama-sama 6-6 ini nggak ada yang orang Purwokerto gimana ini, tapi ternyata melihat antusias masyarakat sekarang tuh kayak luar biasa banget. Nah salah satu keinginan kita buat open recruitment itu karena kita udah banyak banget diserang sama orang kayak kapan open recruitment, pengen masuk Bincer cepat gitu. kan anak Enjoy it. gitu ya. Betul, jadi kayak ternyata keinginan untuk jadi berkat buat banyak orang tuh nggak hanya dimiliki oleh 6 orang Bincer ini, tapi banyak juga anak-anak di luar sana yang kayak kenapa tidak kita wadahi saja. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Makanya jika ingin tahu informasi opreknya gitu ya, jadi tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Masih bersama kami pemirsa di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Ada Kak Nana dan juga kami Rekel nih. Kak, pastinya kan di sini melihat Bhinneka Ceria lagi ya. Ini kan menjadi sebuah opportunity yang besar banget nih untuk mahasiswa, pemuda di Banyumas dan sekitarnya andil bersama gitu ya. Tapi kalau kita bahas proker gitu ya, apakah ada program kerja yang memang dibuat oleh Bincer sendiri ya? Tadi kan sudah di-mention ya bahwa ini adalah pergerakan yang memang ada nih banyak kegiatan, event-event yang aduh kalau di list kayaknya ikut join juga kali ya biar tahu, nggak usah di list satu-satu. Boleh dari kami Rekel silakan. Oke, Kak Abel. Nah, sebenarnya untuk proker sendiri, sebenarnya bukan bisa dibilang proker ya. Kita tuh sebenarnya ya udah dadakan aja gitu ya, Asbun butuhnya. Tahu bulat, okay. Butuhnya apa gitu, karena sekarang lagi Ramadan gitu ya. Jadi konsepnya memang ada program dari kita namanya Ramadan Ceria. Itu juga banyak tuh, 1 bulan tuh kita weekend tuh udah full banget ya, Nak. Udah nggak ada waktu. Bisa diganggu nih ya. Udah nggak ada waktu istirahat gitu ya. Jadi kita bakal ada sahur on the road, terus juga banyak sih kita kayak bakal ngunjungin juga nanti desa-desa, bakal membuka ada perpustakaan bareng juga ya kemarin. Kelanjutannya juga Nana udah bersama teman-teman kita yaitu Galang dan Holik ya kemarin. Dan banyak sih kita program tuh udah cukup banyak banget. Pokoknya ditunggu aja untuk program di Ramadan Ceria. Jadi pastinya setelah Lebaran nanti banyak juga gebrakan-gebrakan yang bakal kita launching gitu ya. Pokoknya turut aja gitu ya, menghebohkan aja. Dan boleh loh Kak Abel kalau untuk join dan teman-teman sekalian, karena kita dari Bhinneka Ceria sendiri itu terbuka untuk umum. Oke, baik nih, ayo semuanya ikut ya, nih tim-tim ya belakang layar juga harus ikut. Tapi kalau misalnya kita bahas lagi, apakah yang sudah terrealisasikan pernah gitu, boleh diceritakan mungkin kegiatan volunteer, kegiatan apa yang sudah ya perjuangan 6 kalau bisa dibilang ini kan ini ya kayak jadi Mahabharata ya. Mahabharata tuh ada 6 bukan sih? 5 ya? 5, sorry maaf kelebihan salah nih. Oke. Boleh kan Nana kira-kira apa aja kegiatan yang sudah terlaksanakan? Sebenarnya kalau yang terlaksana itu udah banyak banget ya, karena selain yang project yang disebutkan Miracle tadi, Bhinneka Ceria tuh juga suka merespon keadaan-keadaan yang ada gitu. Misalnya kayak kemarin ada terjadi bencana di salah satu daerah juga di sekitar sini, dan kita langsung merespon dengan cari info-info relawan untuk bergabung bareng mereka, dan juga kita open buat relawan. Siapa nih anak-anak muda di Purwokerto yang mau ikut jadi relawan? Waktu itu tragedinya ada longsor di salah satu daerah, kita ke sana itu sekitar 8 jam PP-nya total. 8 jam. Iya, total 8 jam kita PP untuk ngedukasi, bukan ngedukasi, tapi lebih ke kayak menghibur, healing anak-anak di sana korban bencana gitu. Dan itu antusiasnya tinggi banget ternyata, karena banyak anak-anak, ternyata anak muda di Purwokerto yang mau jadi relawan nih, mau ke sana bareng-bareng dengan semua keterbatasan yang ada, tapi karena keinginannya jauh lebih besar daripada keterbatasan itu, jadinya terrealisasikan. Itu salah satunya. Ya kan menjadi sebuah berkat untuk banyak orang juga lagi ya. Nah tadi sempat di-mention nih Kak Nana, tapi kan melihat kondisi gitu, bagaimana melihat Banyumas dan sekitarnya? Sebenarnya banyak PR yang ingin, kayaknya kalau di sini akan bagus nih untuk diadakan ini gitu. Ada nggak
menginspirasi lewat kejadian-kejadian atau volunteer yang sudah terlaksana gitu. Iya, banyak banget melihat Banyumas dan sekitarnya. Banyak hal yang ternyata kemudian saya sadar, oh banyak hal dan banyak orang yang ternyata tuh berpotensi untuk kita bisa membangun sesuatu di berbagai tempat gitu, mulai dari keresahan, mulai dari aspirasi, mulai dari apapun itu, dan itu tuh banyak banget Kak. Misalnya ketika kita ke desa Kaliori itu, ke Kaliori ya? Kaliori, kita sempat ke Kaliori dan kayak ternyata di sana tuh ada beberapa anak yang putus sekolah karena mungkin keterbatasan ekonomi dan lain-lain. Dan ada beberapa teman project kita juga yang akhirnya bangun di sana tuh kayak perpustakaan desa dan lain-lain gitu. Dan kemudian nanti di Ramadan dan setelah Ramadan kita mau fokus untuk kayak bisa berdampak di desa itu. Terus ada juga desa Cumbut ya Kak Miracle. Kemarin Bhinneka Ceria ke sana tuh bagiin banyak tas sekolah, buku-buku, mukena atau apapun itu yang bisa mereka gunakan sehari-hari ataupun ketika bersekolah. Dan Bhinneka Ceria punya keinginan ke depannya kita bakal membantu atau membangkitkan sekolah itu lagi. Itu SD di Cumbut sana dan itu sangat lumayan prihatin juga. Jadi kita pengen bantu untuk kayak gimana ya sekolah ini tuh bisa maju karena anak-anaknya tuh sangat antusias pas kita datang ke sana gitu. Aduh, ini kalau misalkan udah bukan ini naksir berat sih aku ya untuk bisa andil dan juga ada di sini. Tapi kalau Miracle ini kan pasti melihat lagi ya untuk dari berbagai bencana yang terjadi baru-baru ini gitu di Banyumas dan sekitarnya, itu kan ada bencana alam dan lain gitu. Boleh mungkin dari sudut pandang Kak Miracle gitu ya, apakah mungkin ini bisa menjadi sebuah platform atau sebagai sebuah media mewadahi anak-anak yang mungkin bukan hanya kuliah, SMA, SMK gitu, yang minatnya juga sama gitu, yang kayak teman-teman di sini nih banyak nih anak-anak yang intern nih ya, boleh nih. Gimana? Oke, Kak Abel. Kalau menurut dari aku sendiri ya, karena cukup aktif juga di sosial media dan aku tuh pengen banget dengan ada sosial media ini tuh bisa spread kindness ataupun something yang bisa berguna gitu. Dan cukup sebenarnya cukup miris juga ya karena banyak banget bencana terjadi di Indonesia kemarin, tapi berita itu tuh sangat minim. Bahkan di lingkungan aku, lingkungan teman-teman aku aja yang up ataupun repost tentang bencana itu bisa kehitung jari, teman-teman. Jadi sedih sih karena lebih banyak orang yang lebih tertarik dengan kehidupan gosip ataupun kehidupan influencer, sedangkan banyak orang di luar sana yang ternyata membutuhkan tangan kita gitu. Walaupun itu hanya seputar sosial media ya, karena kita nggak bisa tahu gitu berita apa yang terjadi tanpa adanya lewat sosial media. Makanya kita bisa maksimalkan dari sekecil postingan. Bhinneka Ceria juga mulai dari sekarang kita juga udah memprinsipkan gitu ya, kalau lewat postingan, konten-konten video ataupun foto pun itu bisa menjadi penyalur gitu, penyalur berita juga, seperti yang Nana dan teman-teman kemarin yang berkunjung untuk trauma healing dan segala macam. Itu tuh kita pengen membuktikan bahwa ternyata kita tuh membutuhkan banyak banget orang. Kita nggak cukup kayak tidak 10 hanya mahasiswa, tapi ini 10 orang tuh nggak cukup teman-teman untuk bisa mengunjungi ataupun bencana besar banyak banget ya. Kemarin kayak yang di Sumatera dan segala macam. Itu membutuhkan 10-20 orang tuh nggak cukup, teman-teman. Harus kita semua yang ikut membantu dan ya kita harus bersyukur juga gitu kan, kita masih bisa membantu mereka dan kalau bukan kita ya siapa lagi gitu. Oke, baik Kak Miracle dan juga Kak Nana. Tadi kan sempat di-mention bahwa ini adalah Bhinneka Ceria, lagi-lagi kita balik lagi ke Bhinneka Ceria. Bhinneka Ceria ada mentornya sendiri kah? Atau ada yang mentoring gituin, ada tidak Kak Nana? Yang mentorin kita Iya, gitu. Bincarnya. Sebenarnya sih bukan mentorin ya Kak, tapi karena Bincar ini bukan satu hal yang baru ada, tapi udah pernah ada lama. Akhirnya ketika saya membangun kembali Bhinneka Ceria ini bersama tim, kita punya lah kayak senior-senior yang dulu di Bincar. I see, Yang bisa kita tanya kayak kalau di BEM, BPH gitu lah ya. Kak, dulu Bincar tuh fokusnya kemana ya? Oh ke sini gini-gini. Oke, kita mau bikin kayak gini. Oke, gas gitu. Gitu. Jadi kayak mereka tuh walaupun udah nggak di Purwokerto dan udah nggak secara langsung ada di Bincar, udah berkarir di luar, tapi tetap mau berdampak melalui dengan cara membimbing kita kayak kita harus kemana dan bagaimana gitu. Berarti memang ada sosok juga yang mendukung banyak ya di belakang. Oke, ini kan jadi momen yang baik ya, tapi ini banyak nih, kita bahas tentang Gen Z Purwokerto dan sekitarnya ya. Ini kita sering ngulas, oh Kak, Gen Z itu sebenarnya banyak nih yang mungkin tipe-tipenya confidence untuk bergabung atau andilnya tuh masih minim gitu. Karena kayak jaim kah, malu kah, dan juga kayak merasa banyak batasan-batasan yang mempengaruhi dia. Contoh, nggak semua yang Gen Z atau anak-anak tuh beruntung untuk punya
akses ekonomi, pendidikan, akses untuk bisa masuk channel-channel tahu bincer gitu-gitu. Mungkin kan boleh nih tanggapannya terkait hal tersebut. Kira-kira keterbatasan itu gimana sih sebenarnya tanggapannya? Apakah sebenarnya semuanya mudah kok? Nyarinya gimana sih? Nyari kalian tuh gimana sih gitu mereka? Boleh nih Kak Nana silahkan. Oke, jadi saya pernah dengar kayak gini Kak. Kita tuh udah jauh lebih kalah ketika kita tidak memulai atau mencoba dulu gitu loh. Karena kalau kita coba dan kita nggak berhasil ya nggak apa-apa, at least kita udah tahu jawabannya gitu. Tapi kita akan jauh lebih kalah ketika kita belum mulai aja kita udah takut. Jadi kita kan selamanya hidup dalam rasa tidak tahu, dalam penasaran dan kayak aduh gimana ya kalau kemarin aku coba gitu. Hidup dalam penyesalan lah gitu. Tapi emang nggak bisa dipungkiri, nggak semua orang tuh punya akses yang sama untuk bisa tahu informasi apapun itu gitu loh. Tapi kalau sebagai anak muda yang masih sangat sehat dan juga masih sangat bisa untuk mencari informasi itu, jangan pernah menunggu untuk kesempatan itu datang ke kamu. Kesempatan itu perlu dijemput dan banyak hal baik itu perlu untuk diusahakan gitu. Jadi caranya adalah dengan teman-teman bisa berkoneksi dimulai dari lingkungan sekitar dulu gitu. Misalnya kayak saya nggak akan tahu satu program luar biasa kalau saya nggak kenal Miracle, kemudian Miracle kenalin saya ke orang ini kenalin saya sama kesempatan ini gitu. Jadi kesempatan itu lahir dari koneksi itu teman-teman. Iya, betul. Dari orang-orang sekitar kita yang mungkin udah sehari-hari kita lihat gitu. Tapi jangan pernah untuk takut memulai itu karena kesempatan itu akan lahir dengan sendirinya kalau kita berani gitu. Tapi kalau kita nggak berani, ya nggak datang juga gitu. Berarti satunya adalah hal bagaimana cara kita menjemput kesempatan itu, mengambil kesempatan itu, dan juga lewat sana kita akan banyak peluang-peluang lagi terbuka. Iya. Baik. Tapi kalau kami Rachel bagaimana tanggapannya terkait dengan keterbatasan ini? Keterbatasan ya, ngomong-ngomong keterbatasan, sejujurnya aku juga masih sering banget ngerasain aku tuh masih kurang gitu, banyak banget keterbatasan yang aku dapetin gitu. Tapi seperti yang tadi Nana udah mention ya, ketemu Nana ataupun teman-teman lainnya dan mungkin selama aku kuliah di Unsud di Purwokerto gitu ya, aku datang for your information ya teman-teman, aku datang dari kota Bekasi gitu ya, tiba-tiba ke Purwokerto itu menurut aku sangat asing. Aku nggak punya teman sebelumnya di sini dan untuk bergaul di sini juga sangat sulit. Tapi bersyukurnya aku dengan apa ya, betul tadi ya, cari koneksi gitu ya, ulet sana sini, cari tempat yang mana tempat aku yang cocok. Akhirnya aku bisa ketemu gitu kan sama Nana, terus juga sama teman-teman lainnya yang bisa membawa aku juga sekarang gitu. Dan menurut aku itu penting ya, kita nggak perlu takut sih sebenarnya. Kita mungkin kalau ngeliat Nana kayak, aduh dia udah keren banget gitu. Atau mungkin setiap kita ngeliat orang yang lebih jauh, lebih keren daripada kita merasa kecil gitu ya, merasa minder. Padahal itu adalah kesempatan yang sangat besar. Kita bisa dibukain loh pintunya sama dia ataupun teman-teman sekalian gitu. Jadi menurut aku nggak ada salahnya sih untuk dicoba dulu aja dan cari informasi sebanyak-banyaknya, karena aku belum tentu tahu 1-2 hal kalau misalnya hanya berdiri di tempat. Jadi ya udah jalan aja dulu gitu. Betul, jalan aja dulu. Baik, ini kan terharu nih jadinya ya, terharu. Kalau melihat kakaknya kan masih muda, sudah memiliki cita-cita mimpi yang tinggi dan luar biasa gitu. Ini sedikit ya sebelum kita jeda komersial, itu udah dikode-kode nih untuk jeda komersial aja. Kira-kira ada nggak yang perlu ditanamkan di era digitalisasi ini gitu? Digital kan posting dikit mikir ya kan, posting dikit apa nih, mungkin aduh ini kayak kurang ini nih, kurang itu nih, nanti yang komen kayak gini nih, baju ini aja kayak udah ini nih. Gimana caranya bertahan di digitalisasi saat ini Kak Nana? Caranya bertahan adalah dengan berusaha sebisa mungkin untuk mengontrol apa yang ada dalam kontrol kalian gitu. Jangan pernah berusaha mengontrol hal yang di luar kendali kalian gitu. Apalagi sosial media zaman sekarang tuh, waduh itu udah jadi portofolio kita teman-teman. Mungkin aku pribadi nggak bisa merasakan kayak, oh gimana ya rasanya punya uang sendiri di usia muda, bisa kenal channel ini, bisa ikut program ini kalau bukan dari sosmed. Karena semua itu dari sosmed teman-teman. Jadi kayak, nah ada undangan ke sini, mereka kenal aku dari mana? Dari sosmed. Nah itu dia teman-teman. Jadi sosmed itu sangat-sangat jadi portofolio kalian di era sekarang gitu ya. Apalagi ketika kalian apply ke sana, ke sini, itu pasti yang pertama kali dilihat adalah sosial media kalian. Jadi caranya untuk bertahan adalah untuk fokus sama hal yang bisa kalian kontrol gitu. Kayak komentar orang lain, pendapat orang lain, itu tuh di luar kendali kamu gitu. Tapi ada hal yang di dalam kendali kamu, yaitu bagaimana kamu bisa menutup telinga, memilih apa yang harus aku dengar, apa yang harus aku ubah, itu tuh dalam kendali kalian gitu. Tapi kalau misalnya
kalian membiarkan kendali itu dipegang penuh oleh orang lain atas hidup kalian sendiri, ya bakal susah gitu. Jadi harus bisa banyak-banyak refleksi diri dan juga belajar bahwa ternyata aku bisa punya kendali penuh atas diriku sendiri. Gitu. Baik, nih dicatat, dimasukin ke notes HP-nya gitu ya. Jadi sebuah introspeksi yang baik. Kak Miracle, karena mungkin kita akan kembali lagi setelah jeda komersial selanjutnya ya pemirsa. Jangan kemana-mana. Langkah Pemuda dan Mahasiswa pemirsa, ada Kak Miracle dan Kak Nana. Halo. Halo. Masih semangat? Masih semangat. Ini kalau nggak salah bulan Ramadan, bukan kalau nggak salah, emang bulan Ramadan ya, harus tetap semangat ya pastinya di sini. Ini kebetulan banyak nih yang mungkin berinteraksi lewat sosmed. Kita juga aktif Kak, kalau misalnya kayak gini kita membuka open pertanyaan gitu ya. Mungkin kita akan open pertanyaan dulu nih ya. Ini ada beberapa yang berinteraksi, kalau misalnya tanya nih, Kak, ini kan Bincer ya, sebagai program yang memang relevan nih untuk anak muda dan sekitarnya gitu. Misal orang tua, katanya kalau bahasa Banyumas wong tua gitu ya. Wong tua melu bisa ikut gak gitu. Boleh nih kan Nana dijelasin, bisa ikut gak nih? Kalau orang tua apa tadi? Ikutan Kebetulan nggak bisa bahasa Jawa ya. Orang tua boleh nggak Iya, ikut acara Bincer Boleh gitu. banget, Boleh banget. boleh banget. Karena Gimana? kayak walaupun Bincar ini fokusnya ke anak-anak dan juga pemuda, tapi bukan berarti kita membatasi Batasi usia ya. ya teman-teman. Kita banyak kok program yang bekerja sama dengan orang tua juga. Karena kalau kita turun ke desa, Betul. terutama kemarin ada salah satu tim yang dari Bincar itu, kita tuh programnya ke desa itu kan untuk kayak nanam-nanam gitu, tapi pakai metode-metode yang baru. Dan Metode itu tuh yang baru. pelakunya adalah Orang tua, ibu-ibu yang ada di desa itu gitu loh. Oke. Nah, pas kita tanya gimana Bu rasanya, seneng banget karena akhirnya bisa jualan sayur mayur itu, tapi menghasilkan juga, tapi juga seru bareng anak muda dari Oke. Bincer gitu. Jadi kalau ditanya bisa apa enggak, bisa banget. Uang tua bisa melu Bu, Bisa tenang banget. saja ya. Langsung pertanyaan selanjutnya nih Kak, misalkan kita lihat Kak, kalau mau usul kegiatan boleh nggak bareng Bincer? Nih, Kak Miracle gimana? Boleh nggak usul kegiatan? Boleh banget teman-teman, boleh banget. Dan itu tuh kita sering ya bikin question box gitu ya, question box di Instagram Bineka Ceria, atau bahkan sering juga dari Nana sendiri tuh open question box Question box, kabel ya, gitu tanya jawab ya. terkait Bineka Ceria gitu. Kalau misalnya dari teman-teman sendiri ada yang mau usul program atau acara, itu sangat terbuka ya, lewat direct message juga boleh ataupun komen juga boleh. Jadi nggak mesti kita buka question box gitu. Oke, berarti boleh ya jawabannya. Silahkan kalau mau request, Kak, SOTR-nya daerah sini dong. Iya. Boleh. Boleh banget. Mau ketemu. Langsung gitu Sherlock ya. aja, langsung Sherlock. Oh iya. Asal nggak di luar negeri aja ya. Oh iya, Iya, posisi susah. info gitu ya, info gitu. Oke, boleh berarti ya. Nah, selanjutnya mungkin kita akan balik dulu, sebelum nanti kita akan balik lagi ya, kasih tanya jawabnya, sabar pemirsa. Mungkin kita akan bahas sedikit lagi ya terkait dengan sesi 3 kali ini, di mana memang kan kita melihat fenomena nih. Ini mungkin boleh ditanggapi lewat Bincer sebagai pemuda atau mahasiswa gitu ya. Gimana tanggapannya terkait dengan anak yang mungkin tidak mendapatkan pendidikan yang layak di Indonesia dan sekitarnya? Silakan Kak Nana. Cukup sedih ya Kak, sangat sedih malah, bukan cukup lagi. Karena kayak saya pribadi udah turun di dunia anak itu sejak saya umur 15 tahun teman-teman. Dan beberapa bulan lalu, tahun lalu itu, saya turun ke salah satu TPA, tempat pembuangan akhir, di salah satu kota di Indonesia. Dan di sana ada satu anak tuh yang bahkan dia bisa sampai 10 bersaudara. Dan tidak ada satupun mungkin dari mereka yang bisa akses pendidikan. Karena jangankan untuk mendapatkan akses pendidikan, untuk makan saja mereka susah. Bertahan gitu. saja Bertahan udah. saja susah. Bahkan tempat tinggal mereka tuh sangat jauh dari kata layak. Karena mereka tinggal di tempat pembuangan akhir itu, di TPA itu, bersama sampah-sampah di sana gitu. Jadi cukup sedih, sangat sedih malah, karena melihat harusnya ini menjadi fundamental right mereka, tapi mereka bahkan nggak bisa mendapatkan akses ke sana gitu, nggak paham kemana arahnya dan gimana cara akses itu, dan bahkan mereka mungkin nggak paham seberapa pentingnya pendidikan itu gitu. Tapi bukan hanya di situ, melingkar lagi ke arah-arah lain, ternyata melihat banyak banget anak-anak yang nggak sekolah di dunia ini gitu, di Indonesia tuh banyak banget gitu.
Makanya fokuslah untuk kebangun beberapa project dari saya umur 15 tahun itu sampai akhirnya ketemu Bincar di usia 18 tahun sampai sekarang bangun Bincar bareng-bareng teman-teman gitu. Itu sebagai bentuk respon bahwa ada kepedulian dan bahwa ada gerakan dari saya sebagai anak muda untuk sesama anak muda juga gitu. Oke, baik. Kak Miracle, ini kan Banyumas dan sekitarnya kan saat ini memberdayakannya, bermanfaatnya di daerah sini ya Miracle ya. Tapi gimana nih Kak Miracle melihat bahwa memang banyak anak-anak mungkin yang terbawa arus nih, terbawa arus, mungkin kayak merasa, ah udahlah, ujungnya perempuan besok nanti tidak akan ini udah tatapannya udah aduh jangan pernah gitu ya. Perempuan ujung-ujungnya kan kita nggak bisa pungkiri ya Kak, kalau kita itu masih di Indonesia yang dekat kebudayaannya tuh masih sangat kental gitu, kebudayaan yang merasa kalau perempuan adalah sosok yang ya udah perempuan di dapur aja besok gitu. Gimana nih Kak Miracle menanggapi hal tersebut? Oke, ini topik yang menarik sekali ya Kak Abel, dan mungkin ini menjadi platform tempat aku bisa bersuarakan hal ini. Kebetulan juga aku hidup di keluarga yang perempuan itu sangat kerja, bukan cukup lagi gitu, sangat kerja keras gitu. Dari anak pertama perempuan juga, dan sudah dididik bahwa perempuan itu ya bisa juga kok untuk bekerja gitu, bekerja secara komersial ataupun bisa memberi nafkah juga ataupun bekerja di rumah, which is itu bisa dibilang double burden ya kalau di sosiologi ya. Mungkin kita bisa mention mata kuliah sosiologi ya. Iya kebetulan gitu. Dan belajar juga ya soal kesetaraan gender dan segala macamnya, itu udah sering kali ya pasti kita sebagai masyarakat Indonesia itu udah familiar ya dengan kata budaya patriarki, ataupun sekarang ini banyak banget yang terjadi di sosial media itu masyarakat yang suka membandingkan walaupun tidak apple to apple gitu, mungkin katanya gitu ya. Tapi kembali lagi itu masih menjadi mindset setiap orang, dan mungkin itu juga perlu kita dalami lagi ya dengan langsung merasakan ataupun membahas lagi tentang perempuan gitu ya. Perempuan itu menurut aku sendiri itu nggak ada salahnya kita untuk bisa berdiri kaki sendiri ya, dan itu tidak menutup kemungkinan walaupun kita nanti ujung-ujungnya akan merawat anak, ya cita-citanya Nana ya sebagai ibu. Nana tuh pengen banget dia jadi ibu gitu ya, tapi kita juga pengen ya bekerja, dan kita pengen keliling dunia juga, pengen ngerasain experience di mana di sana. Dan menurut aku nggak ada yang bisa membatasi seorang ibu ataupun seorang perempuan yang menurut aku itu udah sangat tangguh ya, dan kita harus bisa serba bisa gitu. Bukan berarti kita hanya fokus hanya di rumah, di dapur gitu ya, kan ada peribahasanya ya kalau nggak salah yang aku lupa ya pokoknya. Sampaikan Kak Miracle. Tapi menurut aku masih paham gitu. Menurut aku sebagai perempuan kita memang nggak ada yang bisa memberi batasan kita untuk berpendidikan. Toh juga berpendidikan itu akan kita berikan ke anak kita juga dan ke orang-orang sekitar. Dan jadi perempuan yang kuat, dia yang bekerja, itu juga nggak ada salahnya sih Kak Abel. Baik. Jadi bukan berarti langsung di rumah gitu. Oke, baik. Kak Nana, bahasan yang menarik bukan ya? Iya, menarik banget. Dari kesukaan kita banget. Kita melihat ya, bagaimana nih Kak Nana melihat Indonesia yang memang budaya masih kental. Kita tidak bisa elak. Kita tidak bisa elak bahwa kita hidup di Indonesia yang kulturalnya memang lagi kental. Kita tidak bisa tahu bahwa memang patriarki itu memang ada. Gimana Kak Nana? Jadi kalau yang kita pelajari, yang sejauh kita pelajari ya Kak, patriarki itu kan dibentuk oleh sosial kita gitu. Bagaimana ternyata ada salah satu mungkin pihak yang ingin mendominasi keadaan, mendominasi situasi gitu. Tapi alhamdulillahnya adalah saya pribadi sama kayak Miracle juga tumbuh dari keluarga yang tidak menanamkan nilai patriarki. Jadi saya kecil sampai saya besar sekarang, yang mengerjakan pekerjaan rumah itu di rumah saya itu perempuan dan laki-laki. Karena bagi kami berumah tangga itu bukan soal bagaimana perempuan berada di dapur dan laki-laki bekerja, tapi berumah tangga itu artinya adalah kita bekerja sama gitu. Jadi ada satu momen di mana ketika saya capek, ya saudara laki-laki saya mengerjakan pekerjaan rumah, ayah saya memasak dan lain-lain. Semua itu kita lakukan bersama-sama. Nah, tumbuh dari keluarga yang sangat pandai dalam hal seperti itu, akhirnya tumbuh menjadi perempuan yang berani bermimpi dan berani bermimpin gitu. Akhirnya dari sana saya tumbuh jadi perempuan yang ingin lihat dunia lebih luas. Saya jemput mimpi-mimpi saya dibolehkan untuk merantau dan lain-lain. Dan dari kecil ayah ibu saya mengajarkan saya juga tentang survival skill bertahan hidup, kayak memasak, membersihkan rumah dan lain-lain, tapi tanpa narasi kayak Nana harus belajar masak karena kamu nanti jadi ibu, enggak, jadi istri, enggak gitu. Tapi orang tua saya tuh mengajarkan kayak,
Nana harus bisa masak, harus bisa mencuci, harus bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena Nana itu manusia gitu. Karena suatu saat Nana tidak tahu ditempatkan di satu posisi di mana Nana harus mengerjakan semuanya sendirian dan Nana tuh bisa aja gitu. Dan terbukti sejak umur 11 tahun apa 12 itu kali pertama saya bisa naik pesawat tanpa orang tua. Umur 16 tahun saya pertama kali perjalanan dinas ke berbagai kota dan provinsi di Indonesia tanpa orang tua. Dan umur 19 tahun kemarin pertama kali keluar negeri ke Amerika tanpa orang tua. Dan itu tuh semua bisa saya lakukan, bahkan di tempat yang sangat jauh dari orang tua. Karena ayah ibu saya bilang jadi perempuan itu bukan berarti menjadi lemah gitu. Justru itu kekuatan yang sangat besar. Kamu membuktikan pada dunia bahwa walaupun kamu perempuan dengan segala keterbatasan yang ada, tapi kamu bisa. Kalau kayak lagunya Melly Guslo tuh liriknya kayak gini ya. Langsung nggak bisa nyanyi, jadi liriknya aja gitu ya. Liriknya di lagunya Melly Guslo tuh kayak gini. Memang kenapa bila aku perempuan, aku tak mau jadi budak kebodohan. Tepuk tangannya semuanya. Jujur ini mungkin kalau saya pria ya, terus saya tidak naksir ya dengan kakak-kakaknya ya, baik. Tapi kalau misalnya kita melihat nih, lagi dan lagi kan anak Kak Miracle, ini pembahasan yang menarik lagi. Ini adalah sebuah diskursus yang banyak terjadi di Indonesia dan sekitarnya gitu. Melihat digitalisasi lagi, kita kan melihat digitalisasi semua kalangan, tidak melihat usia, tidak melihat pendidikan, bisa andil berkomentar, masuk ke dalam komentar, aktif untuk bisa beropini, berperspektif, udah dikode nih. Tapi bagaimana melihatnya Kak? Apakah orang-orang yang mungkin menyelotehkan bahasa-bahasa yang kayak ibaratnya udah dari awal nih sampai akhir, Anda tidak tahu di balik foto tersebut, di balik video yang ada beredar itu ada sebuah kisah di baliknya. Tapi bagaimana melihat orang-orang yang hadir dengan latar belakang pendidikan, dengan berbagai peran yang berbeda gitu, hadir di sosial media dan dia memberikan sebuah batasan untuk bisa sukses ke depan lewat kata-kata yang mungkin iseng saja, katanya seneng aja mengelola gitu. Kan banyak nih yang kayak masa dia mah enak nih sering nih, dia mah enak, orang dia lahir dari keluarga seperti ini, channelnya seperti ini, dia mah enak nih kan udah kayak gini-gini. Gimana melihatnya? Kak Miracle dulu nih, Nana dulu aja ya, silakan. Jadi saya sempat mengalami juga ya Kak di 2023 kemarin waktu pertama kali booming di sosial media, itu dapat hujatan dari banyak orang di Instagram. Sebenarnya kontennya sama ya, saya upload di 2 platform berbeda, tapi ternyata walaupun kontennya sama persis, tapi platformnya berbeda tuh responnya berbeda gitu. Waktu itu saya upload di salah satu platform, kemudian itu tembus sekitar 5M penonton dan 7M penonton, tapi komentarnya tuh ada beda banget gitu. Ada beberapa komentar yang merendahkan saya, tapi lebih ke perempuan, maksudnya merendahkan saya karena saya perempuan gitu. Jadi banyak stigma-stigma yang diarahkan kepada saya seperti itu. Dan dari situ saya sadar bahwa latar belakang seseorang, keluarganya, pendidikannya itu mempengaruhi tentang bagaimana dia bersikap, entah itu secara langsung ataupun di sosial media. Benar-benar itu sangat mencerminkan gitu. Tapi dari situ saya belajar bahwa itu adalah hal yang nggak bisa saya kontrol. Sekali lagi nggak bisa saya kontrol. Jadi saya fokus pada hal-hal yang bisa saya kontrol. Tapi melihat hal itu, menyadari besar sangat bahwa media sosial, digitalisasi itu seperti pisau bermata dua gitu. Bisa menguntungkan kita, bisa merugikan kita dalam banyak hal. Sebagai pengguna sosial media yang sangat aktif, saya memilih untuk fokus kepada hal yang bisa saya kontrol, yaitu belajar dengan sangat bijak bagaimana menggunakan sosial media. Dan harapannya dari situ orang lain juga bisa belajar bahwa menggunakan sosial media itu dengan ruang lingkup yang sangat besar dan kita nggak bisa mengakses orang secara langsung, bukan berarti kita bebas untuk melontarkan banyak hal gitu. Tapi semoga platform sosial media saya dan kita semua bisa menjadi sarana tempat orang-orang bisa belajar ilmu-ilmu yang mungkin mereka tidak dapatkan dari sekitarnya. Oke, baik. Kak Miracle menambahkan sedikit, silakan. Menambahkan sedikit ya soal sosial media gitu ya. Sebagai anak, bukan anak ya, maksudnya aku tuh udah besar banget sosial media tuh dari udah lama gitu ya, udah turun ke sosial media udah lama, dan pekerjaanku juga dari sosial media, dan udah kebal sih hitungannya gitu ya kalau udah diomongin ataupun mendapatkan celotehan komentar yang mungkin tadi Kak Abel udah sempat mention bahwa latar belakang seseorang itu juga mempengaruhi gitu ya, karena sebagian orang mungkin melihat kok hidupnya enak-enak aja, hidupnya kok seru-seru aja gitu, padahal nangis-nangis kan nggak mungkin kita upload gitu, jadi nggak mungkin kita upload juga ke sosial media. Jadi ya yang kita upload ke sosial media ya sesuatu achievement yang bisa
menginspirasi orang-orang di luar sana. Mungkin Nana upload foto-fotonya waktu ke Amerika kemarin, terus foto-foto aku juga kalau misalnya habis magang, MC dan segala macam, ataupun sesuatu yang membahagiakan dan bisa memotivasi orang. Karena ternyata banyak juga ya yang adore kita juga gitu. Kayak ternyata banyak yang terinspirasi juga, gimana sih tipsnya? Kayak misalnya Kak Abel gini ya, jadi host, tipsnya dong public speakingnya jadi lancar gitu. Aduh, Itu banyak oke, ternyata, baik, tapi baik. ya yang kalau misalnya hate speech ataupun hate comment itu ya di luar kendali kita juga ya. betul. Jadi kita fokus aja sih untuk menabur yang baik-baik aja, toh nanti kita akan menuai yang baik gitu. Oke, boleh dicatat pemirsa, dicatat, diingat, langsung dipraktikkan, betul? Betul. Nah pemirsa, agar udah mau sesi terakhir aja, waduh. Nggak terasa ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Pada episode kali ini sudah sampai di sesi terakhir kita. Waduh, sedih banget nih ya. Akhirnya mau selesai saja, tapi ini bukan menyelesaikan kebermanfaatan untuk sesama. Widih. Kak Miracle, Kak Nana, ini kan menjadi Bhinneka Ceria lagi ya. Kita bahas Bhinneka Ceria. Bagaimana nih yang ingin dijadikan sebuah acuan gitu untuk kedepannya Bhinneka Ceria? Bisa dikasih tahu ke teman-teman apakah Bhinneka Ceria ini mungkin agenda-agenda kedepannya bisa diikuti dari oprek dan lain-lain? Bagaimana informasi-informasi apa yang ingin teman-teman share tentang Bhinneka Ceria? Boleh, Kak Nana. Oke. Jadi Bhinneka Ceria ini beberapa waktu ke depan akan banyak prokernya ya Kak Miracle, seperti yang tadi aku bilang. Spoiler, langsung. Ada yang fokus ke Ramadan, Oke. ada jalan-jalan ceria itu tadi. Kedepannya yang paling rutin akan kita laksanakan volume trip juga. Volume trip, Iya, oke. jadi bagaimana teman-teman bisa jadi relawan, tapi sambil jalan-jalan nih ke Betul. beberapa Wow. daerah di sekitar Banyumas dan lain-lain gitu. Dan tentunya juga ada beberapa proker-proker yang tetap fokus pada isu pendidikan juga, bareng sekolah-sekolah dan desa-desa kita akan bekerja sama. Kemarin kita udah turun di beberapa desa untuk kayak bicara sama kepala desanya, kita mau bangun ini, kita mau buat ini, dan ternyata mendapatkan respon yang sangat baik dari teman-teman semuanya seperti itu. Dan juga kita akan ada pelatihan AI juga beberapa waktu ke depan, bekerja sama dengan Mavindo, ASEAN Foundation dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa nih belajar tentang AI tapi dengan bahasa-bahasa Gen Z. Nah, Oke. nanti tuh Bincar bakal mewadahi agenda tersebut. Nah, mungkin bisa ditambahkan Kak Miracle. Boleh, Oke. silakan Miracle. Mungkin untuk acuannya gitu ya, harapannya ya untuk Bincar nih bisa lebih meluas lagi. Kita nggak tahu ya, mungkin volume trip sekarang masih sekitar Banyumas gitu ya. Mungkin nanti kalau misal kita udah pindah dari Purwokerto, mungkin nanti Bhinneka Ceria bisa ke Bali gitu ya, volume trip gitu, atau mungkin request iya, gitu bisa ya. lebih mendunia lagi dan bisa menyebarkan sayap-sayapnya dan bisa menolong orang lebih banyak lagi. Terus juga untuk program-program yang sekarang itu teman-teman bisa follow aja Instagram kita di Yes. @bhinnekaceria. Oke. Karena itu akan ada banyak sekali update gitu ya di sana untuk terkait program, dan biar nggak ketinggalan juga, atau mungkin ada yang mau request program juga boleh langsung DM aja gitu. Siap, boleh nih. Ini udah langsung ya dilempar langsung mau makanan apa nih gini. Langsung sosial media jalan banget. Oke. Mungkin terakhir nih ya. Kita akan sedikit mau dong minta tanggapannya terkait solusi gitu untuk anak-anak Banyumas dan sekitarnya. Ini kan banyak anak-anak yang mungkin aduh, Kak, aku pengen join, pengen ini itu, tapi apa tanggapannya untuk anak muda di Banyumas dan sekitarnya yang masih belum bisa bergerak bermanfaat karena mungkin keterbatasan tadi ditambah gitu ya. Ada dorongan-dorongan untuk kayaknya lebih enak untuk bergaulnya di sini-sini aja deh. Main ruang nih zona nyaman. Nah, gimana oke, nih? oke. Nah, zona nyaman adalah batasan-batasan ini juga. Gimana nih, Kak Nana? Oke, jadi sebenarnya bertahan di zona nyaman itu nggak salah ya teman-teman. Oke, tidak salah. Tidak salah gitu. Tapi akan sangat merugi kalau hanya bertahan di satu zona nyaman saja dalam waktu yang panjang dan selamanya gitu. Jadi kenapa nggak coba aja untuk bangun zona nyaman yang lain, yang tentunya zona nyaman itu juga bisa bermanfaat buat orang lain dan buat diri sendiri gitu. Tapi kalau takut sangat disayangkan ya. Di hidup yang hanya sekali ini, orang-orang yang takut tuh akan selamanya hidup dan merasa takutnya dan nggak akan kemana-mana Oke, gitu. baik. Jadi mending berani aja, jatuh aja sekalian ke jurang juga
nggak apa-apa gitu. Tapi kita akan selalu tahu caranya buat bangkit lagi, coba lagi gitu. Kalau kata Taylor Swift ya, we can always begin again, teman-teman. Kita kan selalu bisa mulai lagi. Jadi coba aja, kalau ada kesempatannya ambil, coba aja gitu. Karena dari rasa berani itu teman-teman bisa menciptakan kesempatan baru kayak gitu. Bagaimana tentang zona nyaman Kak Miracle? Oke, ngomong-ngomong soal zona nyaman ya, Kak Nana, Kak Abel, menurut aku sebagai anak muda gitu ya, dengan banyak gebrakan lainnya gitu ya, Ada aja. menurut aku kita bisa menerapkan namanya, kalau Nana kan tadi sering mention soal lagu, kalau aku kayak karena sosiologi teori. Di sini ada juga namanya teori let them. Kalau Oh kamu iya tahu. betul. Oh iya. Jadi kalau sebagai anak muda apalagi masih kayak umur 20-an gitu ya, coba aja sih menurut aku. Kayak kita nggak tahu ya nanti jatuhnya kayak gimana. Kayak Nana udah sebut tadi mau jatuh ke jurang sekalipun, kita bisa naiknya ya di umur-umur 22, 23 gitu. Tapi kan di umur 30, 40 kita udah gain so much experience, udah gain banyak hal yang mungkin kita nggak akan pernah menyesal sebelumnya. Dan sebenarnya prinsip hidup aku, dan aku selalu ceritain ke teman-teman aku ataupun orang-orang terdekat aku, itu adalah coba aja daripada nyesel nanti gitu. Karena kalau nyesel nanti itu rasanya lebih nggak enak daripada kita nyoba ataupun keluar dari zona nyaman kita saat ini. Terobos aja gitu, walaupun sedikit deg-degan. Mungkin posisi aku duduk di sini bahas Bincer itu keluar dari zona nyaman aku, teman-teman, karena deg-degan pastinya, karena kan banyak pressure gitu ya, dan lain sebagainya. Baik. Tapi kalau aku nggak duduk di sini, aku nggak bisa spread berita baik gitu untuk teman-teman di sana terkait Bincer itu sendiri gitu. Oke, baik. Jadi kalau menurut aku sih ya keluar aja dulu, kita kan bisa nyamanin aja di bawah Iya. flow gitu. Bawa santai. Betul, dan nggak usah takut kata orang lain, karena orang lain juga nggak akan mempengaruhi kamu gitu ya. Mereka tidak menjadi donatur kamu. Kalau kata orang-orang TikTok ya, kalau bukan donatur dilarang ngatur gitu ya. Iya, betul. Jadi ya udah, coba aja beraniin diri sendiri dan keluar dari zona nyaman kamu. Oh baik, tercatat nih ya. Dan tadi ini sebenarnya aku juga kode-kodean dikit ya sama beberapa orang nih di sini. Kalau misalkan relate Kak, relate gitu. Harus relate ya? Iya, harus aku kode-kodean. Iya benar relate gitu. Abis. Ya berarti kan ini menjadi sebuah hal yang baik ya, bahwa kita memang tersampaikan loh pesan kita. Nah ini menjadi sebuah momen yang bagus juga untuk Bincer ya, agar bisa memberikan manfaat ke banyak orang gitu. Oke. Karena Kak Miracle kita sudah sampai closing statement. Ya Allah, sampai aku deg-degan kerasa banget ya. ya? Iya dong, gak kerasa. Dan tadi kan kalau bisa 2 jam mau 2 jam lebih ya. 5 jam gitu lah, bikin Kalau bisa sahur. 24 jam Ini nemenin sahur on the TV gitu ya, on the TV. Oke. Mungkin closing statementnya. Ada yang ingin disampaikan ke anak muda Banyumas dan sekitarnya? Silahkan. Oke. Jadi aku punya satu quotes yang selalu aku bawa kemanapun, bunyinya tuh seperti ini. The world is too big to stay in one place, and the life is short to do just one thing. Jadi hidup ini terlalu luas kalau kita hanya menetap di satu tempat saja, dan hidup ini terlalu singkat kalau teman-teman hanya melakukan satu hal saja. Jadi let them, seperti kata Kak Miracle, bahwa apapun kata orang lain, lakukan aja teman-teman. Orang lain tahu apa tentang diri kalian. Jangan sampai kita hidup dalam penyesalan di hidup yang hanya satu kali, dan di dunia yang sangat luas ini, mari kita lihat dunia sama-sama. Kalau moto hidup saya itu namanya Ancora Imparo, itu artinya hidup itu nggak berhenti untuk belajar. Dari kita lahir di dunia sampai kita masuk ke liang kubur nanti, itu tuh adalah proses pembelajaran yang tidak pernah berhenti teman-teman. Jadi mari kita belajar sama-sama. Oke, luar biasa Kak Miracle. Ada yang sampaikan untuk anak muda Banyumas dan Tepuk tangan dulu dong untuk Nana. Jujur. Beneran bisa membangkitkan semangat juga ya untuk teman-teman Banyumas dan sekitarnya. Kalau dari aku sendiri sebenarnya lebih ada hubungan diri dengan Tuhan sih sebenarnya, Kak Abel dan Kak Nana. Bagi aku, bagi Tuhan tuh nggak ada yang mustahil. Mungkin kayak bermimpi tuh tinggi banget ya. Sebagai orang kecil kayak kita yang mungkin privilege kita tidak sebesar orang lain, ataupun backingan kita tuh nggak sebesar orang lain. Tapi kalau menurut aku, kalau kita mau berusaha, mau coba dan berani bermimpi, itu tuh bisa tercapai teman-teman. Aku juga banyak banget ngelihat dari Nana juga. Nana tuh dari awal kita ketemu, Nana selalu ngajarin aku kalau berani bermimpi dulu aja gitu. Dan ternyata teman-teman juga mungkin kalau mau sesuatu itu ditulis gitu ya, ditulis di buku, didoain yang rinci. Karena ternyata semua doa aku tuh udah dikasih sama Tuhan, dikasih dengan rinci tanpa terlewat satupun, Kak Abel. Jadi tulis aja ya, law of attraction ya. Jadi teman-teman untuk yang mau berkembang, anak-anak muda seperti yang sekarang ini gitu ya, go ahead gitu ya, chase your dreams dan gak usah pikirin kata orang lain. Benar, let them gitu, Kak Abel. Tepuk tangan dulu. Nah ini kan udah minta tepuk tangan. 1, 2, 3 tepuk tangan dulu.
Jadi soalnya pemirsa nggak bisa tepuk tangan langsung gitu loh. Kalau tepuk tangan langsung kan keluar dari kamera aku yang takut. Kita juga gitu. shock ya. Teknologi baru. Iya betul. Tapi aku sangat amat mengucapkan ini jadi kayak kebawa Gen Z lagi nih sebagai host nih ya. Aku benar-benar sangat amazed ya dengan kakak-kakak semua. Semoga Bincer ini menjadi sebuah manfaat dan berkat bagi banyak orang. Dan pastinya dicatat teman-teman minggu depan ya opreknya. Betul. Dari kapan sampai kapan? Ayo belum tadi. Nantikan aja follow Kasih Instagram di-spill. Bineka Ceria. Iya. Mau spill dulu. Marketingnya langsung kayak nanti, jangan sekarang gitu ya. Follow dulu. Follow dulu. Tag 10 teman ya. Oke, baik. Terima kasih banyak mengucapkan ke Terima kasih Kak banyak, Nana, Kak Kak Miracle. Ini juga antusiasme dari pemirsa banyak sekali. Nanti kita akan bertemu lagi di kesempatan lainnya pastinya. Dan pemirsa, marilah kita sama-sama bermanfaat, menjadi berkat buat banyak orang, kata Kak Nana, kata Kak Miracle. Dan jangan lupa pemirsa, ada satu hal yang harus kita suarakan. Apapun itu, suarakan yang harusnya disuarakan. Dan jangan pernah ragu untuk menyuarakan apa yang harusnya disuarakan. Lagi-lagi Langkah Pemuda dan Mahasiswa akan terus mengulas dan menginspirasi, memberikan sebuah manfaat untuk banyak teman-teman semuanya di Banyumas dan sekitarnya. Maka dari itu saksikan terus ya pemirsa. Saya dan segenap tamu undangan mengucapkan terima kasih banyak telah menonton, terus ikut join nih dari banyaknya sosial media. Mohon maaf juga bila terdapat kata-kata yang tidak disengaja, yang kurang berkenan, mungkin sikap perilaku mewakili segenap tamu undangan juga. Sampai jumpa, saksikan terus Langkah Pemuda dan Mahasiswa setiap hari Selasa pukul 8 malam hanya di Banyumas TV. Sampai jumpa.